Pelit ke arah bagian SMB, Infinity tuh sering banget ke pick off sama tim-tim lain saat mereka berotasi untuk menuju ke arah pulau SMB-nya. Ya tapi entah kenapa ya, kalau misalkan Infinity harus keluar dari SMB, itu nggak ada yang ngebegal mereka loh. Iya loh. Mereka rotasi lewat jembatan sebelah kiri, jarang banget mereka rotasi lewat jembatan sebelah kanan, karena mungkin mereka takut dipotong sama BTR, takut dipotong sama Eagle Esports momen aja. Habis itu nggak akan ada begal-begal yang terjadi lagi, tapi ternyata kita lihat kali ini ada Secret. Matoy berebut mobil bersama dengan 3 player dari tim Axis. Dan Matoy ditinggalkan begitu saja, ternyata 2 player dari tim Axis dan akan langsung menjemput satu rekan yang sudah melakukan looting. Ada di BS di tangan seorang Voke, menjadi sebuah bencana untuk Matoy. Akan dikejar dan ada follow up juga yang datang ternyata dari tim Secret. iShot siap memberikan backup, menuju ke bagian lower ground, tidak ingin mengambil sebuah resiko tapi langsung dihantam begitu saja. Damage yang masuk di Lindas Gaming is real. Tidak ada proses penyelamatan yang komit dilakukan oleh seorang iShot dan Secret kehilangan pemain pertama mereka. Yes, betul, dan player harus terpulangkan terlebih dahulu itu dari seorang Matoy. Dan kalau misalkan kita berbicara seorang Matoy, Ada Windy, ada Thalia, ada Angie juga. Tiba-tiba di live chatnya, cewek gua tuh yang kanan, cewek gua tuh yang kiri. Guys, kalian ngarep sekali. Tapi gak apa-apa, itu doa. Kita doakan semoga orang-orang yang ngarep tidak hanya ngarep, tapi kalian bisa mendapatkan wanita yang kalian inginkan. Amin. Langsung hashtag amin ya, gue doain yang terbaik nih. Seenggaknya kalian dapat jodoh yang mirip-mirip kayak Angie, mirip-mirip kayak Windy, mirip-mirip kayak Thalia. Pokoknya gue doain mereka ingin memaksimalkan looting mereka, bermain scrapping lagi di sekitar shelter. Kali ini mereka menuju ke arah Milta. Dan dari The Infinity, mereka punya kontrol atau mereka sudah berhasil keluar dari area SMB. Setidaknya mereka menjaga choke point-nya lah untuk memotong beberapa tim yang berniat melakukan pembegalan di area jembatan. Ini untungnya buat Infinity. Kalau misalkan circle ketiga nanti bakal bouncing ke arah SMP, mereka bisa rotasi dengan cepat. Paling yang bisa motong rotasi mereka ada kemungkinan besar ke arah BN. Iya, betul banget, karena BN juga turun dari sekitaran Novo, dan sementara itu dari EVOS juga udah mulai terpantau, sudah mulai bergerak juga sedikit demi sedikit, udah mulai keluar juga dari arah drop zone awalnya di sekitaran Very Pier. Dan dari Bigatron Red Alliance juga udah mulai terpantau juga, sedang melakukan rotasi, sedang berusaha untuk mendapatkan tempat yang paling enak untuk mereka tempatin saat ini. Dan dari arah seorang Liquid, seperti kata Kak Pasta, Liquid memang seringkali menjadi pembuka jalan untuk Bigatron. Ya, ini strategi yang baru lagi juga yang dilakukan sama Bigatron yang baru terlihat itu, gua ngamatinnya sih bener-bener baru di PMPLCA kali ini ya, dimana Liquid yang menjadi scouter, tapi dalam beberapa momen zoning out. Rotasi dari Bigatron yang tadinya ingin mengambil bagian belakang dari pom bensin tapi di zoning out begitu saja, dan Bigatron mengamankan sebagian kecil dari area rumah 12. Ya, yes, betul, dan juga lihat dari Chopper berdempatan banget dengan Ravenclaw, tapi pakai Ravenclaw masih belum mengetahui posisi dari tim Eagle Esports itu seorang Chopper. Tapi lihat di bagian lower groundnya, Datcon berusaha untuk memberikan beberapa spray down-nya tapi terhalang dengan ada backup di bagian titik blind spot yang tidak terdeteksi oleh seorang Datcon. Ya, ini informasi yang dikasih oleh pemain-pemain dari Eagle Esports karena tadi ada satu pemain mereka yang membiarkan rotasi Vampire begitu saja, dan kali ini agak tersandwich setup dari Vampire. Kanan mereka ada pemain dari Eagle Esports, kiri mereka ada pemain dari Eagle Esports, bahkan masih ada satu pemain dari Vampire yang tertinggal di bagian belakang, masih berada di bagian blue zone. Ini pun mereka harus bergerak karena jarak mereka untuk menuju ke dalam circle yang kedua lumayan. Blue zone kedua juga sudah mulai menutup. Stun memberikan press ke arah Eagle Esports di mana Namshin sudah mulai diburu oleh seorang Stun. Kali ini bergerak ke arah perbukitan. Melihat pergerakan dari seorang Namshin, oh ini bisa ditembak kalau misalkan Stun berhenti, tapi berhenti ternyata. Dan Ravenclaw juga memberikan follow up dari bagian belakang. Turun dari mobil, mengintip dan mencari sebuah angle shoot. Namun masih tertutup dari arah high ground dan juga beberapa obstacle yang ada di depan dari Stun. Yes, betul banget, dan juga dari Vampire dan juga Eagle Esports itu dua tim yang kalau misalkan kita amati, mereka memang sering memilih untuk melakukan late rotation. Maka ini membuat mereka sering bergesekan untuk di game-game, dan sementara itu dari rotasi tim MS Chonburi akan coba menginteri compound yang udah secure terlebih dahulu tim Geek Fam. Tapi Geek nampaknya tidak ingin memberikan boros suppressing fire karena mungkin masih ada lower ground juga yang bisa menutupi visionnya ke arah tim MS Chonburi. Betul sekali, mereka bakal melanjutkan rotasinya walaupun ada tembakan dari kanan, dari kiri, pokoknya BN, ini dia yang gue bilang tadi. Kalau circle-nya bouncing lagi ke arah SMB, BN yang bisa memotong rotasi dari The Infinity. Tapi ternyata posisi BN juga terspot oleh pemain Infinity yang sudah menjaga di arah choke point-nya, di arah jembatan, ujung jembatan sebelah kiri tepatnya. Ya, yes, betul banget, dan di bagian ujungnya juga masih dijaga oleh tim Infinity. Dan sementara itu dari arah tim For Rifles, dari seorang Epi masih berusaha untuk mengamati pergerakan sekitar, berusaha untuk mencari informasi lebih dalam lagi, berusaha untuk scouting terlebih dahulu. Dan ada tim MS Chonburi yang tepat, tapi nampaknya belum masih masuk dalam informasi seorang Epi. Ya, ini split yang lumayan jauh juga dilakukan oleh For Rifles. 3-1 split yang mereka lakukan itu area split yang biasanya dilakukan oleh GD Gits juga.
Circle ke arah kiri kayak gini harusnya nguntungin banget sih buat GD Kids. Ini bisa dibilang circle-nya GD Kids dan juga circle-nya EVOS. Kalau kita melihat 3 tim Indonesia yang ada di Super Weekend. 2 tim ini kan bener-bener enak banget gitu. Ferry Pierre dan juga Primorx berbeda dengan Bigetron yang harus rotasi dari arah farm dan kemungkinan besarnya terpotong oleh beberapa tim. Saat ini sih pergerakan Bigetron masih terbilang cukup aman. Dan juga siapa dan GD sudah mulai berpindah bermain di pinggir circle dengan sangat sabar. Ini nggak buru-buru loh pergerakan dari GD, step by step banget. Yes, bahkan setup juga udah mulai dilakukan oleh tim Genesis Dogma di badan Nichil berusaha untuk mengamati angle yang berbeda juga agar nantinya informasi yang masuk ke tim Genesis Dogma lebih banyak lagi, lebih bervariasi lagi dan juga tim Bigetron Red Alias juga udah mulai terpantau di badan Ryzen berusaha untuk memantau pergerakan dari tim BN United yang udah mulai touch dan juga masuk ke arah bagian compoundnya. Betul, 4 setup angle dari Bigetron saat ini di mana Liquid yang mengamati sebuah rumah di pinggir jalan yang dilepaskan oleh Bigetron. Mungkin ini akan menjadi sebuah bait, sebuah umpan untuk memancing pergerakan dari BN karena tidak ada open fire yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka benar-benar tertib. Mereka bakal mancing sih. Oh, ini hal yang gak gua suka. Ada setup yang sudah mulai dibangun oleh Infinity. Mela mendekat ke arah compound yang di setup oleh Bigetron. Ini rumah 12 yang setengahnya diambil sama BTR, setengahnya dilepas. Ya, betul banget. Dan seperti biasa Infinity mereka membagi splitnya yang cukup jauh. Cukup berani juga dari seorang Mela diutus untuk bisa mengamati pergerakan dari arah tim Bigetron, Red Alliance, dan Infinity yang kita tahu. Mereka memang kuat banget dalam segi split position. Tapi itu kalau misalkan mereka tidak terdeteksi posisinya. Betul Dan sekali. sementara itu dari arah tim Vampire nampaknya juga udah mulai diamati. Banyak banget tim-tim yang saling mengamati satu sama lain. Tapi belum mau mengambil inisiasi untuk mereka yang membuka fight-nya. Ini cuma berani ngelirik, nggak berani bergerak duluan. Ini biasanya tipikal-tipikal cowok yang kurang disuka cewek, bener nggak? Betul. Cuma melirik dan memantau tapi nggak berani maju duluan. Terus tiba-tiba bilang aku di PHP. Padahal direbut sama orang lain. Iya betul, ini mungkin perebutan kompon tapi KF di take down terlebih dahulu. Eagle berhasil mendapatkan satu pemain dari EVOS. Ingin langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination dan berhasil. Kali ini berada dalam sebuah shake yang cukup kecil dan granat dari Kobe berhasil mendapatkan para Jin. Red Knock yang begitu tepat. Masuk ke bagian dalam dari shake-nya mungkin bakal di-push tapi ternyata yang nge-push adalah Yangon Galacticos dan ada satu pemain yang kembali datang. Wow, body system dibangun benar-benar rapi tapi dari Eagle Esport mereka bakal mendapatkan lawan yang tangguh juga. Ternyata mereka disandwich oleh 3 tim. EVOS, Yangon dan juga ada pergerakan dari The Infinity. Mereka benar-benar bonyok dan kali ini dari Yangon mereka bakal fight bersama dengan tim EVOS. Dimana sudah mulai ada utility yang bakal dilemparkan. Bahkan mobil sudah mulai gancet. Dan terjebak di sebuah shake yang cukup kecil. Satu shake, 3 orang. 2 pemain dari EVOS akan berusaha untuk meretake tempat ini. Yes, Battle of Utility masih berusaha untuk dimanfaatkan oleh kedua tim. Dimana Yangon Galacticos dan juga EVOS. Di mana Redfest. Terus spot posisi harus knock out juga. Dan ini dia menjadi malapetaka untuk EVOS yang tidak kita inginkan. Dimana Microboy masih berjuang seorang diri bahkan untuk bisa mendapatkan placement point sebaik mungkin untuk tim EVOS. Ya ini setup dari EVOS bener-bener berantakan banget. Microboy the last man standing harus mencari arah lain untuk mereka bertahan. Sementara di arah lain kalau kita perhatikan dari arah aset yang muncul di mana BN dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan. Eagle Esport, BN dan juga Face Clan dan Bigetron yang sudah mulai terpantau. Mereka bergerak cukup dekat dengan APG. Belum ada baku tembak di antara kedua tim ini. Yang lebih komit lagi tapi sepertinya dari APG mereka bakal rotasi ke arah yang lain di mana Axis juga join the fight. 3-way showdown di sekitar tempat ini. Bigetron, Axis, dan juga ada APG tadi. Yes, betul banget. Dan lihat nampaknya rotasi dari tim APG. Sedikit kesulitan, bahkan sangat kesulitan. Sementara itu Liquid ternyata terculik juga dari angle seorang MP. Ini menjadi malapetaka juga untuk Bigetron yang tidak kita inginkan. Sementara itu 2 player lainnya berusaha untuk melarikan diri dari cegatan tim For Rivals. Betul, satu pemain dari Bigetron dipulangkan ke arah lobby kali ini. Karena ada setup yang dibangun dari For Rivals. Benar-benar padat banget tadi berhasil memotong pergerakan rotasi dari Bigetron. Sementara EVOS yang menyisakan seorang Microboy bermain dengan tempo yang begitu lambat dan oh no, Epi menembak dari arah high ground dan kali ini seorang Luxi harus menahan sakitnya dari Blue Zone yang keempat. 150 meter lebih yang harus ditempuh oleh Luxi dan Blue Zone pun sudah mulai menyakitkan. Satu pemain lagi kembali tumbang dari Bigetron Red Alliance. Yes, dan menyisakan 2 play terakhir untuk tim Bigetron Red Alliance. Sementara itu dari tim Vampire juga berusaha untuk memberikan beberapa suppressing fire juga ke tim Secret. Sementara itu Geek Jamrut berhasil bisa mendapatkan knock ke arah tim APG yang lagi-lagi rotasi terkat begitu aja oleh tim-tim lainnya. Sementara itu lower ground akan coba dimainkan oleh tim Secret. Sementara itu compound cukup nyaman ditempatin oleh tim MS Chonburi. Ya, ini daerah yang tidak terlalu banyak tempat
tempat yang enak karena semuanya udah ditempatin terlebih dahulu. Bahkan, no. Dua pemain Bigetron yang lainnya juga sudah mulai terspot. Rotasinya terpotong oleh MSC dan mereka dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Red Aliens kali ini. EVOS juga nice try karena mereka sudah dipulangkan terlebih dahulu juga. Tinggal GD Gits perwakilan dari Indonesia yang tersisa kali ini. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertempuran antara Vampire dan juga tim Secret. Granat sudah mulai dimasak, bahkan dilemparkan ke arah seberang sana dan connect. Kid 5 tumbang. Ini menjadi sebuah momentum untuk Vampire nge-push ke arah pertahanan dari Secret. Yes, dan misalkan satu player terakhir masih berusaha untuk bersembunyi dan berusaha untuk backup terlebih dahulu karena lihat gempuran yang diberikan Vampire luar biasa. Sementara itu iShop masih berusaha untuk menahan seorang diri, berusaha untuk mengamati, dan itu double pick dilakukan dan lihat bangkit sedikit, tapi iShop masih belum bisa mendapatkan momentumnya dan ada setup Yuti juga untuk bisa nutup vision, tapi MS Chonburi yang justru berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Secret. Gue entah kenapa ngelihat kayak MSC ini agresif banget ya di E-Wrangle yang sekarang. Mereka motong rotasi dari dua tim loh. BTR mereka potong, terus Secret mereka potong, terus kontrol area mereka juga cukup menyebar. Satu setup yang mereka lakukan di sekitar area selokan Gatka kali ini. Tapi mereka butuh bergerak menuju ke arah perbukitan karena zonanya bouncing. Sudah keluar dari area selokan Rozok. Yes, dan juga Geek sudah mulai setup juga. Mereka tidak terlihat rotasi di early game, tapi mereka juga sudah mengamankan area yang cukup nyaman di akhir-akhiran circle yang kelima. Sementara itu ada Battle of Utility juga yang coba dilontarkan ke arah tim Geek Fam, di mana belum bisa melukai, belum bisa menumbangkan satu player. Sementara itu Genesis Dogma terus mereka suppressing juga ke arah compound dari tim Axis. Betul, bahkan Axis sudah mulai keluar dari compound mereka. Mereka tahu ini ruangan yang berbahaya kalau misalkan ada lemparan setup granat, dan baru dibilang granat dari Booms mendapatkan satu, bahkan pemain lainnya cukup low HP. Granat berikutnya bakal dilemparkan menuju ke bagian belakang dari rumahnya, hampir membuat satu pemain dipulangkan ke arah lobby, tapi damage-nya masih belum cukup. Ternyata ada through the smoke ke bagian dalam dari rumahnya dan ada granat balasan yang dilemparkan oleh pemain dari Axis dan berhasil mendapatkan seorang Satar. Setup yang dibangun pun agak sedikit berantakan, tapi Booms masih menjadi palang pintu untuk GD Gits kali ini berada di barisan paling depan akan menghadapi kedua pemain dari tim Axis. Granat sudah mulai dilemparkan kembali ke bagian luar dari broken wall-nya. No, ini berbahaya banget posisinya karena Voke melihat pergerakan dari seorang Daybot dan sudah mulai terspot, tapi Molotov connect, satu pemain terbakar dari Axis. Dan sementara itu masih ada dua player berusaha bertahan, tapi lagi dan lagi granatnya berhasil bisa menemukan satu player dari Genesis Dogma dan langsung di-secure Booms ke arah lobby. Sementara itu tiga player masih berusaha untuk menjaga, bahkan Voke juga kembali lagi di revive dari bagian luar Daybot, terus mereka suppressing fire juga karena tim Axis. Betul sekali, kali ini Daybot mendapatkan sebuah titik blind spot ke arah tim Axis, tapi Booms dipulangkan ke arah lobby. Satar berhasil diselamatkan. Ini dua tim yang akan berebutan kompon di pinggiran zona yang kelima. Blue Zone sudah mulai menghimpit 4 meter lagi untuk melihat pergerakan circle yang ke-6. Stun di arah lain dipulangkan ke arah lobby. Daybot sudah mulai melemparkan utility-nya lagi ke arah pertahanan dari Axis. Namun lagi dan lagi belum ada granat yang berhasil mendapatkan knockout-nya atau knockdown-nya ke arah tim Axis. Yes, untuk saat ini threat elimination terjadi antara dua tim yang berbeda. Sementara itu lihat dari arah Daybot mendapatkan heal mark-nya tapi belum mampu untuk bisa menemukan seorang hidup. Dan sementara itu tiga player dari tim Axis masih berusaha untuk membagi splitnya, membagi informasinya lagi. Sementara itu lihat dari Genesis Dogma terus memberikan suppressing juga di arah bagian luar lainnya, bahkan terknockdown lagi player dari tim Genesis Dogma. Betul, Satar knock untuk yang kedua kalinya bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Dayball juga tertangkap, hanya Nichil yang tersisa. The last man standing untuk Indonesian player di menit ke-22. Apakah Nichil bisa mendapatkan sebuah clutch? Sudah mulai bergerak dengan menggunakan sebuah vehicle. Kali ini ada prone shoot yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Nichil harus berpindah ke arah tempat yang lebih aman. Hanya ada sebuah pohon dan juga sebuah bagi yang bisa dijadikan tempat bersembunyi. Sudah mulai melemparkan granatnya ke arah depan sana, meledak sudah baginya, tapi untungnya tidak ada splash damage yang masuk. Pergerakan sudah mulai dibangun dan rata. GD dipulangkan oleh Axis menuju ke arah lobby. Nice try untuk ketiga tim Indonesia di game kali ini. Ya, sementara dari tim Infinity dari seorang Gatang nih terus memberikan suppressing fire dan menggunakan tappingan mining yang begitu tajam, berusaha untuk mendapatkan knockdown juga ke tim Axis, di mana Heidnup menjadi target selanjutnya Axis lepas dari Genesis Dogma. Ketemu lagi dengan tim Infinity yang terus berusaha untuk menjaga dari perbatasan mereka. Dan sementara itu lihat dari Infinity, mereka juga udah mulai menguasai bagian bibir circle. Sementara itu Vampire masih tertahan juga posisinya saat ini. Dan sementara itu lihat dari seorang Swap dan juga Fullcat berusaha untuk maju di depan mereka. Ada tim Geek juga dari seorang Zane yang masih berusaha untuk menghalangi pergerakan dari tim Vampire. Dua player coba dijegal rotasi, tapi seorang Zane ternyata terbakar begitu di Molotovnya, begitu menyakitkan, begitu panas. Dan sementara itu dari seorang Swap masih berusaha untuk berlindung di balik satu buah fortingan vehicle-nya. Betul, untung tadi bakaran ke arah sana nggak ngebuat dia terknockdown ya. Masih bisa selamat untuk melakukan proning di balik sebuah pohon. Tapi QB menerima damage yang begitu dalam. Ada Sunny juga yang sedang melakukan setup smoke, menutup angle shoot dari arah Vampire. Terlihat tersweep, hampir saja tumbang dan counter
counter shoot dari Vampire lebih rapi daripada setup dari Geek Fam. Ya betul banget, dan seorang Fullcat berusaha untuk nge-follow up juga pergerakan yang dibangun oleh seorang Swae, berusaha untuk menyapu lagi pergerakan dari arah tim Geek Fam. Sementara itu proning juga dilakukan oleh seorang Fullcat agar tidak terdeteksi juga posisi oleh tim Geek Fam. Sementara itu Zain akan coba diselamatkan, tapi udah mulai bangkit juga Fullcat, udah mulai masuk juga sedikit lagi masuk dalam circle, tapi MS Chonburi juga udah mulai masuk juga, akan segera join. Dan sementara itu lihat dari seorang Zain akhirnya berhasil di-confirm menjadi sebuah elimination. Ya, dan terjadi apa yang gue bilang tadi, ada sebuah pengikisan massal, tiba-tiba tinggal 6 tim yang tersisa di circle yang ke-6. Menit ke-24 dan terlihat dari live status Infinity dominating sekali dengan 10 elimination point yang sudah mereka kumpulkan hingga saat ini. Ya betul banget, dan bahkan dari seorang Logan lagi-lagi granatnya utility-nya luar biasa sekali, berhasil bisa menyapu bersih lawan-lawan yang tepat berada di depan tim Infinity. Sementara itu The Xavier juga sedikit kesulitan, sama halnya dengan tim MS Chonburi di mana Axis mendapatkan locknya ke tim MS Chonburi. Sementara itu dari seorang DX Rebis juga cukup low HP-nya, harusnya bernahan, tapi dari seorang Duke akhirnya langsung dipulangkan ke lobby. Tapi dari Rebis last man standing dari tim The Xavier masih bisa selamat, masih bisa mengelak. Sementara itu akan dicoba dicari dengan mode FPP dari seorang Nuzi. Betul, masih penasaran kayaknya buat nyari di manakah keberadaan last man dari The Xavier, tapi dari Infinity mereka harus tetap fokus juga untuk bergerak masuk ke dalam zona, masih menyatu di dalam smoke, menjadi ninja dan tidak terspot oleh tim-tim lain yang ada di sekitar dari seorang Nuzi. Sudah mulai bergerak, pemain-pemain dari The Infinity yang lainnya bahkan mereka sudah mendapatkan 12 elimination. Kayaknya mereka nggak rela deh kalau misalkan rekor mereka eliminationnya dibalap sama Xavier. Mereka udah dapetin 12 loh. Wow, dan nampaknya akan kembali bertambah lagi karena lihat dari seorang Nuzi terus mengamati pergerakan dari seorang Rebis. Rebis berusaha untuk healing dilakukan, berusaha untuk menahan pergerakan dari tim Infinity, tapi Infinity bunny hop dilakukan untuk membuka vision yang lebih luas lagi karena last man standing dari tim The Xavier. Itu Rebis sudah nggak punya edkit lagi, yang dia punya tinggal bandage dan juga boostingan. Oh no, Logan! Eksekutorkah kali ini meletup tapi masih belum cukup. Masih menyisakan kurang lebih 15 atau 20% HP dari seorang Rebis, tapi Blue Zone akan menjadi pengganggu. Tidak ada edkit, hanya tinggal satu painkiller. Apakah Rebis bisa bertahan di posisi itu lebih lama lagi karena ditahan juga sama Infinity. Di arah lain dari Infinity juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Axis. Ini benar-benar mendominasi banget untuk 6 atau bahkan 5 tim yang tersisa karena MSC terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Ya, tinggal 5 tim yang tersisa. The Xavier sejauh ini masih bisa bertahan, tapi sebuah pengecekan yang benar-benar tepat tadi memulangkan Vampire ke lobby dan Xavier. Rebis masih bertahan hanya dengan last man mereka. Ya betul, dan 4 tim tersisa bahkan the top 3 antara Infinity, Geek Fam, dan The Xavier, bahkan 2 tim tersisa. Lihat 15-16 elimination berhasil didapatkan dan bahkan bertambah lagi untuk tim Infinity. Winner dan chicken dinner yang kedua kali untuk hari ini, bahkan 3 kali chicken dinner untuk tim Infinity. Betul, ini chicken yang ketiga dan mereka mendapatkan 17 elimination point. Berarti mereka menyamakan eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh The Xavier. Tapi sumpah gua salut banget, gua bakal applause untuk Rebis.